Tentang wakaf uang ini Pak, saya kok masih asing ya. Sepertinya sebuah kalimat-kalimat baru begitu ya di telinga saya. Mungkin ada gambaran yang bisa memperjelas tentang wakaf uang ini Pak, supaya nggak terasa aneh begitu di telinga saya dan mungkin juga di masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Terima kasih Bu Aziza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan mengenai hari ini kita diskusi atau share mengenai wakaf uang. Siap. Ditinjau dari perspektif Islam. Iya. Dan mungkin kita akan bahas wakaf uang itu sendiri seperti apa dan bagaimana wujud dan bentuknya. Nah begitu. Wakaf uang itu sebenarnya istilahnya dari wakaf. Wakaf itu menahan. Iya. Esensi dari arti harfiahnya wakaf adalah menahan, dan ada wakaf uang berarti menahan atas wakaf uang tersebut untuk dikelola dan dikembangkan secara syar'i. Konteksnya ke sana. Yang punya ide seperti itu kira-kira siapa Pak? Barangkali ada historinya ya, tentu kita pengen tahu begitu. Oke, baik. Wakaf ini sendiri sebenarnya kalau kita berbicara mengenai wakaf ada dua, wakaf harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Yang selama ini kita ketahui dan kita pahami mengenai wakaf harta tidak bergerak, seperti masjid, musola, dan harta produktif lainnya itu harta benda tidak bergerak. Betul sekali. Tinjauan teologisnya mengenai hal itu sudah dicontohkan zamannya Rasulullah dan sahabat-sahabat mengenai wakaf harta benda tidak bergerak tersebut. Nah, sekarang terkait dengan harta benda bergerak. Dan yang masuk wakaf harta benda bergerak itu salah satunya adalah uang ini atau wakaf uang ini. Nah, dimulai mana sejarahnya ini? Sebentar Pak, ini sudah mulai menarik, tapi saya belum menyapa ini. Saya belum menyapa sahabat Kemangi semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, senang sekali berjumpa hari ini dalam podcast Kemangi edisi Ramadan 1446 Hijriah. Masih bersama Aziza di sini menemani kita semuanya untuk berjaga-jaga sebelum berbuka puasa tentu saja. Dan sudah bersama saya, beliau adalah narasumber yang sudah tidak bisa diragukan lagi, tidak usah diragukan lagi kapabilitas dan kapasitasnya sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Zain. Waalaikumsalam Bu Aziza. Alhamdulillah luar biasa semangatnya. Saya yakin masih tetap puasa ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga goal ya sampai 1 bulan penuh. Amin. Baik, kita lanjutkan perbincangannya Bapak terkait dengan historinya tadi. Monggo. Melanjutkan tadi penjelasan terkait dengan wakaf uang tidak bergerak. Siap. Yaitu khususnya wakaf uang salah satunya di situ. Sembari nanti kita meninjau secara tinjauan teologisnya. Kalau tadi menyampaikan untuk wakaf uang tidak bergerak berupa tanah dan sudah dicontohkan Rasulullah, tetapi wakaf uang ini jadi cikal bakalnya atau dipatwakan oleh Imam besar di kala waktu abad kedua, yang beliau meninggal di tahun 1204 Hijriah, yaitu Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Beliau memfatwakan bahwa dengan wakaf dinar di kala waktu itu diperbolehkan atau zawas. Oh gitu ya. Nah, dari wakaf dinar ini setelah itu dibuat kegiatan usaha, dikembangkan untuk kegiatan usaha. Siap. Dari hasilnya inilah dibagikan kepada maupun alai. Berarti dikelola dulu seperti itu Bapak. Ditahan dulu dan dikembangkan. Dikelola. Hasil dari pengelolaan itulah nanti baru dikasihkan ke maupun alai yang menerima hak atas. Seperti itu. Jadi gambaran seperti itu tinjauan teologisnya. Pergerakannya di kala di abad ke-16, 17 di Turki itu malah ada namanya full fund. Jadi menghimpun juga secara kolektif kepada masyarakat dan diinvestasikan secara syar'i hasilnya untuk masyarakat, untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di kala itu. Seperti itu. Perkembangan selanjutnya wakaf terkait dengan wakaf tidak bergerak ini berkaitan dengan uang. Ini abad 19 sudah mulai berkembang. Ada bank syariah, asuransi syariah gitu. Tetapi yang menjadikan momentum besar di wakaf uang ini adalah dimotori oleh Profesor Muhammad Ahmad Hanan.
Beliau salah satu aktivis ekonom skala nasional, dia di World Bank juga, melalui bank di Bangladesh, dia ada namanya Social Investment Bank Limited, itu bisa menerima wakaf uang tunai dengan nilai 1 juta, dia mengeluarkan sertifikat wakaf itu. Maka inilah sebagai pilot project percontohan yang diadop oleh negara-negara lain. Sekarang seperti Arab Saudi, Jordania, Turki, Mesir, Malaysia, bahkan sekarang Indonesia. Maka dari itu Indonesia menangkap dari situ, dari tinjauan teologis itu dibuatlah tinjauan yuridisnya. Berpatokan kepada apa? Tinjauan yuridisnya berpatokan kepada fatwa MUI. Fatwa MUI mengenai wakaf uang ini. Siap. Jadi wakaf uang ini MUI di tahun 2002, 11 Mei 2002 memfatwakan mengenai wakaf uang ini. Ada mempertimbangkan, mengingat dan seterusnya, akhirnya memutuskan bahwa yang dimaksud pasal 1 dari pemutusan MUI tersebut, bahwa yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf tunai, uang tunai. Wakaf uang tunai. Uang tunai. Jadi wakaf uang itu yang dimaksud adalah berupa uang tunai. Siap. Di fatwa MUI itu. Yang nomor 2, yang termasuk wakaf uang itu adalah lembar-lembar kayak saham seperti itu kalau sukuk. Yang ketiga, yang ini yang terpenting, hukum dari yang menjadikan pijakannya fatwa MUI ini diperbolehkan dan jawas itu di poin ketiga di fatwa MUI itu. Dan asal ada di poin 4 dan poin 5 terkait dengan nilai pokok yang harus dilestarikan. Nomor 5 tidak boleh dijual, dihibahkan dan dipindah tangankan. Inilah cikal bakal dari proses mengenai tinjauan yuridisnya mengenai wakaf uang. Tinjauan teologisnya tersebut tadi mengenai ajuri, tinjauan yuridisnya di negara Indonesia ini adalah mengenai fatwa MUI. Di tahun 2004 maka terbentuklah Undang-Undang Wakaf Uang, merujuk dari fatwa MUI tersebut. 2004. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf. Dan di situ ada 71 pasal menerangkan mengenai wakaf, mengenai wakif, mengenai segala sesuatunya, dan wakaf juga ada di situ. Intinya ke sana, Bu Aziza. Ya, sahabat podcast Kemangi, hari ini kita sedang berbincang tentang wakaf uang dalam Islam. Mungkin Bapak, saya sambungkan di sini, butuh ada penjelasan yang lebih detail, kira-kira contohnya. Katakanlah saya siap untuk mewakafkan sejumlah uang. Nah, itu seperti apa? Nanti. Baik Bu Azizah, Nun Sewu, tadi tinjauan secara yuridis dan teologisnya kita sampaikan. Sekarang bagaimana teknik implementasi pelaksanaannya? Baik. Nah, dengan adanya undang-undang tadi itu nomor 41 tahun 2002 dan ada peraturan yang nomor 42 tahun 2004, dilanjut lagi ada peraturan BWI. Karena di dalamnya undang-undang itu ada peran serta PBI. Peran serta PBI di situ ada 5, salah satunya adalah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Salah satunya pengembangan harta benda wakaf ada wakaf uang ini, yang karena merujuk kepada fatwa MUI tadi. Baik, selanjutnya bahwa Badan Wakaf itu ada peraturan-peraturan mengenai wakaf uang ini. Nomor 2 tahun 2010 itu tentang pendaftaran nadhir itu menjelaskan tentang teknik pelaksanaannya. Dan form formulir mengenai wakaf uang ini juga Direktorat Jenderal Kementerian Agama Bimas Islam. Sudah itu ada, ada patokannya. Di nomor 2 strip nomor 400 tahun 2009. Itu sudah diberikan payungnya untuk teknikal pelaksanaan. Form, bentuk, model dan formulirnya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi begitu ya. Baik, karena ada patokan tadi itu tinjauan yuridis sampun, tinjauan sekarang ini peraturan-peraturan untuk melaksanakan program mengenai wakaf uang ini. Pergerakannya wakaf uang ini kemarin di tahun 2021 itu ada gerakan Indonesia Berwakaf atau gerakan wakaf ini yang dimotor langsung Pak Jokowi dan diketuai langsung Wakil Presiden. Dan sekarang alhamdulillah Ketua BBI dari Sekjen Kementerian Agama Pak Herudin Amin, beliau sekarang ada gerakan Indonesia Berwakaf. Berupa apa? Gerakan Indonesia Berwakaf yang wakaf uang ini gitu loh. Bu Azizah, para podcast Kemangi Kementerian Agama, sekali lagi kami menyampaikan bahwa ada pembeda sedikit mengenai infak, sedekah, zakat dan wakaf uang sendiri. Nah, itu juga yang menjadi tanda tanya besar gitu dalam hati saya. Biar satu pemahaman belum sempat dikeluarkan ini. Siap.
Jadi intinya nuwun sewu, kalau zakat sampun jelas dan konkret. Infak sedekah juga ada lembaganya LAS dan Basnas notabene. Dan badan wakaf ini yang nanti sebagai regulator dan sekaligus eksekutor. Nanti ada lagi runtunan lembaganya untuk pelaksanaan wakaf uang ini. Pembedanya adalah ketika infak sedekah langsung ditasyarukan dari mujaki ke mustahik, tetapi kalau wakaf uang ditahan dulu dari wakif ke nadir, nadir melalui LKSPWU. LKSPWU ini lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang notabene perbankan. Se-Indonesia ini sudah ada sekitar 400-an se-Indonesia bank yang ditunjuk BWI, Kementerian Agama untuk dan Bank Indonesia wakaf uang. Dan menampung ya. Jadi tidak sembarang perbankan. Menahan dalam arti menampung wakaf. Jadi misalnya saya punya 1 triliun begitu ya. Saya percayakan kepada BWI. Nadir. Nah, pada Nadir kemudian Nadir melalui di LKSPWU. Jadi variabelnya kalau di wakaf uang itu variabelnya ada wakif, ada Nadir, ada LKSPWU, ada maupun alai yang menerima nanti hasil meramah. Jadi ketika orang mau amal jariah berupa wakaf uang ini, jadi melewati LKSPWU. Perbandingan makaten ngapunten. Kalau harta benda tidak bergerak, tanah, ketika orang berwakaf dari wakif mau mewakafkan tanah, sebagai pejabat pembuat akte ikrar wakafnya mengikrorkan syukuhnya adalah pejabat KUA setingkat kecamatan. Itu clear. Jadi aturan regulasinya seperti itu, harus melewati KUA dan sigoh AIW-nya yang mengeluarkan. Nah, ketika wakaf uang sigohnya di depan siapa? Pejabat pembuat akte ikrar. Siapa? LPKSPWU tersebut tadi. Iya, betul sekali. Nah, sebentar, saya masih asing istilahnya ini. LKSPWU. Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Siap. Penerima wakaf uang. BWI kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Keuangan. Merekrut atau melegalkan atas 400 bank syariah yang notabene berhak untuk menjadikan rekanan rekomendasi untuk menerima wakaf 400. Jadi ketika orang berwakif harus ada nadir dulu. Betul. Nadir membuka rekening di perbankan syariah itu berarti sikohnya pejabat akte ikrar wakafnya di bank nanti yang mengembangkan mengelola nadir tersebut. Nah, di sini letak nanti kita bicara agak mendalam di sini. Gitu ya, Pak. Karena nadir ini seperti LAS atau amil yang terlegal. Lembaga amil zakat adalah nadir wakaf uang. Nadir wakaf uang. Nadir wakaf uang tidak sembarang. Kalau umpamanya ketika orang mengsedekah atau mewakafkan tanah, nadirnya seseorang, badan atau organisasi. Betul. Mekaten. Tetapi kalau wakaf uang berarti harus ada nadir wakaf uangnya. Manajemen, tata kelola manajemen dan keuangan yang namanya nadir wakaf uang. Kalau di infak sedekah namanya LAS atau Basnas. Ini yang menjadikan. Nah, untuk Banyuwangi ini masih terus butuh literasi pemahaman mengenai ini alur dan konteksnya SOP-nya mengenai wakaf uang ini. Nah, sekarang mengenai saya izin Bu Aziza, kalau mengenai tinjauan yuridis dan tinjauan teologis lain kan sudah clear ya. Sekarang prakteknya mungkin monggo Bu Aziza. Iya, barangkali sebuah program baru, layaknya sebuah program baru itu biasanya ada pilot project-nya mungkin seperti itu ya, Pak. Untuk skala Indonesia ini bagaimana? Jadi dalam wakaf uang. Ngapunten, kalau wakaf uang itu sebenarnya di Indonesia tidak baru. 2009 itu sudah bergerak, tetapi memang proses butuh seluruh Indonesia. Dan sekarang itu sudah ada nadir sekitar 400-an nadir pengelola wakaf uang. Di Banyuwangi belum ada, jujur aja masih ada di BWI aja ini. Karena apa? Syarat menjadi nadir ini agak berat. Ada 11 item yang harus dipenuhi. Tapi kalau LAS tadi, pengelola tadi memang ada syaratnya sendiri. Tapi badan yang terkait dengan nadir wakaf uang ini itu ada syaratnya. Salah satu yang utama adalah harus ada 2 orang yang mempunyai kompetensi wakaf dan dia harus mempunyai sertifikat nadir wakaf. Dan harus pendidikan. Dan di situ dia harus menempuh salah satu skema yang harus ditawarkan dari kompetensi wakaf tersebut atau kompetensi nadir tersebut. Ada 4 skema. Dari skema ada planning, ada organizing, ada executing, ada monitoring. Itu dia harus memahami itu menjadi nadir wakaf uang. Maka dengan itu ketika mendirikan nadir wakaf uang harus ada 2 yang bersertifikat.
itu bisa dari lembaga, bisa dari yayasan, bisa dari organisasi, mendirikan nadir wakaf uang tadi, yang notabene nanti akan mengelola nadir wakaf uang tadi, diterima di LKSPWU atas nama rekening nadir wakaf uang. Nadir wakaf ini yang mengembangkan, mengelola nantinya dibuat apa nadir wakaf. Yang terpenting adalah tidak boleh hilang dan tidak boleh, harus utuh, harus lestari atas nilai pokoknya. Itu pokok dari inti dari wakaf uang sakmenika, intinya mengatakan. Nah, skala nasional itu dengan bisa melihat nanti podcast Kemangi ada namanya berkat.com, project program dari BWI yang menangani masalah khusus tentang pengembangan harta benda wakaf, khususnya wakaf uang ini. Jadi sudah ada, dan ada 400-an lebih nadir wakaf se-Indonesia yang sudah menjalankan ini. Seperti begitu. Itu ya. Jadi memang sudah jalan, tetapi untuk Banyuwangi kita terus berupaya terus, masih harus banyak disosialisasikan seperti itu. Melewati Kementerian Agama, melewati Badan Wakaf notabene yang memberikan dikasih wewenang untuk memberikan sosialisasi dan literasi mengenai wakaf uang sakmenika. Iya. Gitu. Pertanyaannya mungkin Pak, untuk wakaf dalam bentuk benda yang tidak bergerak barangkali tidak banyak pertanyaan ya, karena pasti posisinya stagnan kan begitu. Misalnya saya mewakafkan tanah atau gedung sekolah misalnya seperti itu, sudah berhenti kan begitu ya, selesai, tidak ada pertanyaan. Tapi untuk wakaf uang ini barangkali di pikiran banyak orang pasti akan bertanya-tanya gitu, terus mau dilarikan kemana begitu kan. Kalau memang pokoknya tadi harus tetap, tidak boleh ada perubahan. Mau diapakan? Nah, begitu. Apa kemudian yang akan dialirkan begitu? Betul. Jadi ini sudah mengarah ke teknis pelaksanaannya seperti apa, tadi gambarannya itu seperti itu. Jadi gini, merujuk kepada variabel tadi, ada wakif, ada nadir, ada LKSPWU, setelah itu dikembangkan oleh nadir, baru dikasihkan mau alaih. Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang ketika ada wakif, nadirnya sudah wonten, dengan syarat ada 11 itu. Salah satunya harus punya standing room 30 juta di situ. Jadi pengurus nadir. Dan harus 2 orang karena ini profesional. Karena karena ini menjaga harta benda umat. Dan tidak main-main dan tidak ini kan nun sewu ngapunten, kredibilitasnya sudah ini harus kontabilitas dan transparansi tidak main, karena bukan urusan dengan duniawi dengan nun saya ngapunten. Nah, itu memang dasarnya itu dikuatkan dengan aturan-aturan yang sangat ketat untuk memahami ini, tidak sembarang orang untuk bisa mengelola harta benda wakaf berupa wakaf uang ini. Itu satu. Nun sewu kembali lagi, ketika nanti ini orang berwakaf, ada pengelola nadir, BWI sudah ada Bu, sementara kita sudah bisa menjalankan karena kita adalah nadir wakaf uang. Bisa nanti kita ada nomor rekeningnya di sana, silakan buka website BWI. Nun sewu di situ bisa menjabarkan mengenai wakaf uang, teknisnya pelaksanaannya apa. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bu Aziza tadi, bagaimana ini? Karena ketika ada si wakif melalui LKSPWU di regulasi undang-undang Bu Nun Sewu, kita merujuk lagi di undang-undang nomor peraturan BWI nomor 2 tahun 2010 itu masih 1 juta Bu. Masih minimal 1 juta. Baru dapat sertifikat Bu. Iya, betul. Jadi tersertifikat 1 juta. Perubahan lagi nomor 1 tahun 2010 tentang pengembangan harta benda wakaf itu sudah berubah. Bisa karena ada peraturan BWI, orang 10.000, 20.000 sudah bisa. Oh gitu ya. Jadi dikumulatifkan dari nanti di LKSPWU per 1 juta baru keluar sertifikat dari beberapa si wakif tersebut. Ketika orang mau amal jariah berupa wakaf uang tersebut, itu sudah ada payung hukumnya. Kayak orang berinfak, tetapi ini akadnya atau syikoh nanti pengucapannya, ikrar wakafnya itu untuk wakaf. Nah, ketika sudah wakif menyerahkan ke LKSPWU melalui rekening nadir ini, dikembangkanlah. Nah, disinilah keamanannya. Pemerintah BWI dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Agama, lagi-lagi dengan Bank Indonesia menciptakan program namanya cash wakaf liquid suku. Jadi dana wakaf ini tadi dikumpulkan, dimasukkan suku, kalau bahasa konvensional itu saham Bu. Jadi kan aman. Jadi semuanya sudah disiapkan, difasilitasi semua. Agar nanti ini dana ini tidak hilang atas kelestarian pokoknya itu. Jadi ketika sudah terkumpul tadi, pemerintah dalam hal ini BWI, Kementerian Agama, Bank Indonesia menciptakan namanya project program, yaitu cash wakaf liquid suku. Dan itu ditangani di 40 bank skala nasional. Sudah ada salah satunya Bank BSI, Bank Muamalah, dan yang lainnya. Nah, ketika sudah terkumpul, andai kata dalam 1 tahun ini terkumpul 1 miliar, berarti dimasukkan suku, berarti ada dapat
hasil imbal hasil dari suku tersebut. Kalau sekarang average umpamanya 6% berarti 60 juta. 60 juta itulah yang dikasihkan ke Makut Alai tadi. Nah, inilah yang menjadikan sekarang trennya banyak sekarang yang menjadikan titik tekan Bu mengenai wakaf uang ini menjadikan gerakan besar nanti. Inilah bisa untuk mengangkat kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan umat melalui menyelesaikan problematika ya umat Islam mungkin next ke depannya 5-10 tahun ke depan. Karena apa? Dana yang terkumpul ini akan menggulung terus. Begitu, 1 tahun 100, 1 miliar, 2 tahun 2 miliar, terus akan bertambah. Dan nanti hasil dari itulah menjadikan nanti ketika 1 triliun tadi sudah berapa itu? Kalau dia itu salah satu variabel, salah satu unsur cara ketika pengembangan harta benda wakaf tadi itu. Suku cash wakaf di suku. Ada juga nanti pengembangan namanya wakaf produktif. Ada namanya nanti wakaf melalui uang. Nah ini jadi wakaf uang, wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu cash by wakaf atau cash uang, wakaf uang. Tapi kalau wakaf melalui uang itu adalah mentaksasi Bu. Ketika nanti mau pembelian tanah, ditaksasi nilainya berapa itu wakaf melalui uang. Istilahnya. Nah, gitu semuanya variabel pengertian apapun ini insya Allah sudah diketahui. Tinggal kita memberikan pemahaman literasi dan sudah ditampung tinjauan teologi, juridisi sampun, teknik pelaksanaan sampun, teknisnya dan operasional variabelnya sudah disiapkan. Mekaten Mbak Aziza. Baik. Saya masih penasaran terkait dengan distribusinya ini Bapak ya. Kalau tadi sudah diurai bagaimana menahannya, kemudian program yang berkaitan dengan itu untuk bisa mengembangkan wakaf uang ini tadi. Nah, realisasi terkait dengan distribusinya yang sudah ada di Indonesia, mungkin sudah pernah dilakukan barangkali seperti apa Pak? Untuk mengenai hasil dari imbal hasil tadi yang akhirnya nanti untuk Makut Alai, itu kalau di BWI bisa dilihat di berkah.com. Di berkah.com. Di berkah.com itu ada program wakaf produktif dan juga wakaf melalui uang juga ada di sana. Sudah dikemanakan, larinya itu ada di situ untuk ya. Untuk pembangunan rumah sakit, untuk pembangunan pondok pesantren, dan untuk ada pertanian, ada juga nuwun sewu peternakan yang dibiayai wakaf tadi itu. Karena apa? Ketika berbicara pengembangan pengelolaan harta benda wakaf, yang lebih aman memang tadi itu cash wakaf liquid suku. Nah, ketika berbicara produktif, makanya skala nasional yang menjalankan itu. Mitigasi resikonya harus profesional. 5C-nya, karakter, capacity, capital, kolektoral, dan economic of condition. Itu harus memahami persis. Makanya ketika ini yang bergerak di bidang ini harus memahami persis tentang tata kelola manajemen dan tata keuangan. Karena harus punya grand design, jangan sampai hilang atas pokok harta benda wakaf itu Bu gambaran. Jadi kalau mengenai itu sudah dijalankan di BWI pusat dan ini akan diadop ke semua provinsi dan cabang, dan ini skala nasional sampun dan skala provinsi ada yang sudah menjalankan. Salah satunya lembaga-lembaga nadir wakaf uang di Jawa Timur ada sampun Bu. Bisa itu di tracing dan bisa di googling itu banyak di berkah apa tadi Pak? Berkah.com. Itu punyanya websitenya Badan Wakaf Indonesia terkait pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan harta benda wakaf produktif. Baik. Nah, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, kita baru saja mendiskusikan tentang sebuah program yang tidak terbilang baru sebenarnya di Indonesia tentang wakaf uang, tetapi kita belum sharing Bapak terkait dengan wadah gitu ya yang menaungi program-program wakaf khususnya yang ada di Indonesia ini. Tadi sudah disebutkan BWI. Ya, mungkin sahabat podcast Kemangi khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi jangan salah, BWI itu bukan Banyuwangi tetapi Badan Wakaf Indonesia. Barangkali bisa sekaligus dijelaskan Bapak terkait dengan itu. Alhamdulillah. Bu Aziza, ngapunten terkait dengan Badan Wakaf Indonesia, merujuk lagi kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tadi itu, yang di dalamnya ada unsur BWI-nya atau Badan Wakaf Indonesia bukan Banyuwangi. Jadi Badan Wakaf Indonesia ini yang adanya di pusat, di Jakarta. Terus ada juga provinsi, di tingkat provinsi, ada juga kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dilantik oleh provinsi oleh pusat dilantik oleh presiden langsung. Karena ini badan yang independen dan otonomi untuk menangani wakaf. Dan di sana dan tugas pokok di undang-undang itu ada 5. Pertama, Badan Wakaf pertama adalah
pembinaan nadir. Karena apa? Ketika orang wakaf ada nadirnya, baik tidak bergerak maupun bergerak. Kalau bergerak tadi itu nadir wakaf uang, kalau tidak bergerak nadir-nadir yang menangani notabene ketika di sertifikat kita nanti itu. Jadi ada pembinaan nadir yang pertama, kedua pemberhentian dan pengangkatan nadir, tugas pokoknya. Nah, yang ketiga ini pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf. Ini konteksnya tadi itu. Bisa pengembangan harta benda wakaf ini bisa jadi wakaf tidak bergerak, dikembangkan, atau yang tidak bergerak nanti uang atau apa segala macam. Itu tugas dari. Yang keempat itu tugas memberikan rekomendasi ketika ada perubahan keperuntukan, Bu. Ketika perubahan status. Yang keempat, yang kelima memberikan saran rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat terkait dengan wakaf. Tugas pokok BWI itu tertuang di sana. Jadi konteksnya badan wakaf adalah sekarang yang mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf, termasuk wakaf uang tersebut. Teknisnya seperti apa, langkah seperti apa, SOP-nya, langkahnya seperti apa. Butuh sekarang literasi dan penjelasan secara mendalam dan memberikan pengertian. Dan alhamdulillah kami juga roadshow di kalangan akademik. Juga kami memberikan sosialisasi dan literasi mengenai wakaf bareng-bareng kita ini. Mudah-mudahan pemahaman ini kita apalagi di bulan Ramadan ini, ketika ada infak jariah, sedekah sudah, zakat sampun. Sekarang ini adalah wakaf uangnya bisa jadi mungkin ngarah ke sana. Karena apa? Ketika wakaf uang itu tidak akan pernah hilang, akan lestari, akan terus melekat. Jadi tidak akan pernah hilang ketika berwakaf, balik 10.000, 20.000, 100.000, bahkan 1 juta, bahkan puluhan juta, tidak akan pernah hilang. Karena apa yang diambil ada nilai manfaatnya. Makanya ke sana alhamdulillah sedikit banyak menjelaskan mengenai wakaf uang itu. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, mungkin penjelasan tentang wakaf uang ini menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin, khususnya di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya diskusikan Bapak, tapi terkait dengan waktu harus berpisah sampai di sini. Insya Allah di lain kesempatan semoga diberikan kesempatan lagi. Amin. Baik, untuk bisa bertemu dengan Bapak. Sangat luar biasa, matur nuwun. Matur nuwun sangat. Sahabat podcast Kemangi, sampai di sini perjumpaan kita di tayangan podcast Kemangi Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.